Oke, Tongxiaomahao, selamat datang di mata kuliah praktik mengajar bahasa Mandarin. Senang sekali hari ini Chang Laoshi bisa ketemu teman-teman semua tentunya di YouTube-nya Chang Laoshi. Dan hari ini kita akan bahas materi yang sudah jadi PR minggu lalu. Oke, yang pertama dari Lin Laoshi, untuk Nana ya, Lin Laoshi pilihnya 4 SD, PPT-nya sangat bagus, Xiao Xue Fan-nya juga sangat cocok untuk SD kelas 4. Lalu membaca Sekekeuan itu ada nilai plusnya di sana. Lalu untuk komunikasinya, interaksi dengan siswanya juga sangat baik. Jadi ditingkatin lagi, sudah makin baik lagi ke sini. Mengajar 4 SD sudah cocok sekali untuk Lin Laoshi. Selanjutnya untuk Li Laoshi, untuk Diandra 2 SMP pilihannya Sheng Tiao-nya harus diperhatikan dari kata inwei, nadanya 1-4 inwei soi. Lalu sudah sudah busuk. Ini yang jadi catatan meminta xuesheng untuk zhaoju. Untuk zhaoju agak terlalu susah kemarin. Selanjutnya lebih rejing lagi, lebih lebih rejing lah ke xueshengnya, lebih ramah. Lupa dengan kata itu. Selanjutnya untuk Ar-Rohmayani, untuk Maya Laoshi. Ini Diandra menjadi xueshengnya sangat baik sekali seperti anak TK sungguhan. Lalu artinya seperti itu, coba diganti. Nah, kemarin kata ini artinya adalah ini, coba diganti adalah atau ini. Ini yang namanya 1, ini yang namanya 2, ini yang namanya xiangjiao, ini namanya bingguo, gitu aja. Gak usah artinya apa. Nah, itu terlalu susah untuk xuesheng. Selanjutnya buat kalimatnya. Nah, itu agak susah. Masa 4S kelas TK diminta untuk buat kalimat, itu susah sekali. Coba nanti nyari anak TK, coba kamu buat kalimat, susah sekali. Langsung aja ditanyai, ni xihuan mau ma, langsung ditanya seperti itu aja. Ni xihuan mau ma, nanti dia bilang xihuan. Oh, ni xihuan mau, misal Diandra Tongxue hen xihuan mau. Nah, bisa seperti itu. Selanjutnya untuk Ninda ya, Nita Laoshi 3 SD. Semuanya sudah siap. Nah, itu coba diganti aja, jangan seperti itu. Langsung aja dipanggil namanya. Misal Frisky sudah siap, Pipit sudah siap. Nah, seperti itu. Seperti yang dilakuin oleh Xiuling Laoshi ya untuk Bulina. Nah, seperti itu. Jadi dipanggil namanya saja seperti absen. Lalu lebih ramah lagi, ini kan ngajar 3 SD Ninda Laoshi, jangan datar terus. Jadi ada ekspresinya untuk Ninda Laoshi ya. Selanjutnya waktunya diperhatikan dengan baik. Lalu PPT-nya juga dipakai dengan baik lagi. Lalu bikin kalimatnya yang belakangnya itu langsung aja dikasih gambar agar mereka ada gambaran harus ngomong apa. Selanjutnya untuk Elizabeth Frisky, untuk Frisky Laoshi lagi-lagi tidak ditulis Jiao Xue Dui Xiang, sasarannya tidak ditulis. Kemarin minggu lalu di YouTube sudah dikasih tahu ya, tetapi sampai sekarang masih lagi tidak ditulis. Lalu suruh baca bersama dulu, baru diminta untuk membaca. Lebih baik gambarnya, angkanya itu per slide. Nah, 1 slide itu khusus 1 saja. Selanjutnya buahnya coba dihitung pakai Zhongwen. Nah, ini ada berapa? Kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Ada 3 ke. Nah, coba seperti itu. Selanjutnya untuk Pipit Sha Laoshi ya, Sha Pipit Laoshi 6 SD. Pelafalannya Ji Jie, lebih baik lagi bukan Ji tapi Ji Jie. Selanjutnya kalau ngomong tropis, subtropis untuk 6 SD agak susah. Langsung saja Zhongguo itu ada 4 musim.
Jungko ada 4 musim, di Indo ada 2 musim. Jadi musim itu bagaimana? Ada 6. Nah, di Jungko sama di Indo berbeda. Bedanya seperti ini. Nah, di Jungko musimnya ini, di Indo musimnya ini. Coba seperti itu. Pelafalannya diperhatikan, lalu lebih ramah lagi, lebih senang lagi, lebih bahagia lagi saat mengajar. Penyampaiannya coba diperhatikan lagi. Ihdina 5 SD, coba kita akan belajar ini. Ada yang tahu artinya? Nah, seperti itu coba dihilangkan. Kurang baik. Langsung saja kita akan belajar wate jiaren misal. Nah, wate jiaren. Nah, ini adalah lao shi de jiaren. Langsung gitu saja. Selanjutnya penyampaiannya lebih sesuaikan 5 SD lagi. Pengartiannya dituntun. Jangan langsung ini artinya ini, itu artinya itu. Nah, itu kurang. Interaksinya ditambah lagi, lalu zaijian, bukan zaijian tapi adalah zaijian, diperhatikan kembali. Lalu untuk Hanin, nah Han Lao Shi penyampaiannya diperhatikan lagi. Untuk SMA ya sudah oke, tapi ternyata sepertinya feel-nya lebih dapat yang SD kemarin, tapi ya sudah baik. Interaksinya ditambah, diajak baca lagi. Hai Shi yang kalimat berita mungkin lebih baik dibaca di akhir saja. Hasil yang berita mungkin dibaca di akhir saja. Lalu untuk Devi ya, untuk Devi saya rasa sudah很好, ditambahkan lagi aja lebih kreatif lagi, tapi saya rasa sudah baik. Selanjutnya untuk Chandra, Danu Chandra ya, Danu Chandra 6 SD, coba genje laoshi du dulu, jangan langsung diminta. Ini kamu baca. Mungkin kalau misal pas sungguhan itu mereka belum bisa karena belum dicontohi sama laoshi-nya. Lalu 6 SD nggak usah belajar hari ini, kita belajar yufa ini nggak usah. Langsung saja seperti dalam kalimat itu mempelajari kalimat apa, secara tidak langsung mereka sudah mempelajari yufanya, sudah mempelajari tata bahasanya. Jadi tidak usah dikasih tahu. Hari ini kita akan belajar yufa. Misal pas makan Danu pas makan pas masih kecil kan, hari ini kita akan makan sayur, hari ini kita akan makan sambal. Mamanya kan juga tidak ngomong gitu, langsung saja di makanannya itu dikasih sayur, dikasih sambal, dikasih pare mungkin langsung dimakan. Nah, jadi mereka langsung tahu dengan sendirinya, tidak perlu dikasih judul. Untuk Elza SMA genje laoshi du dulu. Suruh ikuti laoshi, lalu fan-nya jangan langsung ini artinya ini, itu artinya itu, seperti itu coba dihilangkan. Lebih menarik lagi, interaksinya ditambah, fine diperhatikan. Lalu untuk Brina ambil 5 SD ya, ini tidak terlalu cocok, masih terlalu seperti orang dewasa. Lebih kreatif lagi, lebih baik lagi interaksinya dan juga pelafalannya diperhatikan. Untuk Desirena SMA ya, coba lebih menarik lagi saja. Jadi sebenarnya sudah jelas, sebenarnya mengajarnya sudah jelas, tersusun, rata, menarik, interaksi, coba ditambahkan. Pelafalannya juga diperhatikan. Untuk Bima sangat baik sekali, Henhao juga PowerPoint-nya baik, file-nya sangat hati-hati. Lalu cuma ini aja, suaranya putus-putus, jadi tidak terlalu terdengar. Interaksinya dengan siswa ditambah lagi, agak kurang interaksinya untuk Bima. Untuk Evelyn, Ivy Laoshi ini pas wote shoji lebih baik langsung saja. Oh ini ada shoji, ini shoji, langsung dikasih tahu barangnya. Shojinya siapa? Oh laoshi, shojinya laoshi. Ini laoshi de shoji, langsung seperti itu aja. Jadi langsung barangnya, kalau misal barangnya itu ada, jadi langsung lebih ngena, bukan di PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint-nya nanti untuk menambahkan saja. Lalu untuk Caroline 1 SMA itu sudah cocok sekali memang. Kalau Caroline kelas SMA itu cocok dengan modelnya Caroline untuk Caroline ya. Cuma interaksinya ditambah, lalu pelafalannya diperhatikan. Cuma satu sih di pian aja. Yang awal-awal ada si
pian, si pian seperti itu. Saya lupa tongnan si p atau yang mana. Satu pian nada satu. Itu nadanya netral. Lalu untuk bulina, nah kemarin mintanya kan kalau misal anak kecil ke dewasa, dewasa ke anak kecil. Yang minggu lalu 2 SD, sekarang 6 SD, yang nggak terlalu jauh. Nah harusnya lebih ke dewasa. Nah, minggu ini harusnya pilih yang dewasa. Diperhatikan lagi untuk pelafalan dan lain-lain. Tapi ya memang Bulina sudah pernah mengajar ya, seperti itu sudah baik. Anissa satu SMA ini Laoshi Paoming dulu ya, bukan Paoming, itu namanya Tianming, itu namanya Tianming ya, bukan Paoming. Waktunya diperhatikan, persiapan lebih matang lagi, lebih ramah lagi, mainin PowerPoint-nya dalam penjelasannya, sengzinya, lalu lebih menarik lagi lah pokoknya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, dan minggu depan sudah UTS. Nah, sebelum UTS kita lanjut ke PowerPoint yang akan Chang Laoshi jelaskan kepada teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai RPP. Lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut di sini mengenai RPP. Kita akan belajar sebentar mengenai RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sebenarnya di dalam dunia pendidikan hanya SMA saja yang ada aturannya. Kalau misal TK, SD, SMP, biasanya hanya aturan dari sekolah maupun ada dinas. Kalau misal SMP, dinas pendidikan kota setempat. Tapi kalau SMA memang diatur. Ada di sana ada KD-nya sudah diatur. Tetapi yang mengikuti sekolah di mana teman-teman nanti akan mengajar. RPP singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, ini ada di depannya, kita bisa menggunakan cover seperti ini, bisa RPP, perangkat pembelajaran RPP. Nama pelajarannya apa? Jadi nama pelajarannya tidak harus sama seperti saya ini ini gimana ya? Oke, sudah. Tidak harus sama seperti bahasa Mandarin, mungkin ada sekolah namanya bahasa Tionghoa, mungkin ada bahasa China, bahasa Tionghoa, dan lain sebagainya. SMA-nya apa, nanti kalau pas bikin RPP bisa buat sendiri. Kelasnya kelas berapa silahkan bisa buat sendiri. SD kelas 6, SD kelas 6, terus SMA kelas 10, semester 1. Nama gurunya silahkan ditulis nama teman-teman. Silahkan bisa pilih, pakai gelar apapun silahkan. Selanjutnya ini ada isinya ya. Satuan pendidikannya di mana identitasnya dulu, lalu standar kompetensinya. Nah, standar kompetensi kan ada ting shuo du xie, lalu kompetensi dasar sama indikatornya. Nah, sebenarnya indikator ini ada aturan kalau misal dari yang SMA dari Kementerian Pusat, tetapi tidak perlu, kita pakai sendiri saja, tidak masalah, biar bisa menyesuaikan babnya teman-teman. Lalu kompetensi dasarnya silahkan bisa dipikirkan sendiri. Apa? Indikatornya apa? Jadi kompetensi dasarnya mau belajar apa sih ini? Lalu kita turunkan ke indikator. Nah, waktunya berapa lama? Kira-kira kalau misal mempelajari KD sama indikator yang sudah ditentukan teman-teman tersebut. Aksarahan yang dipelajari apa ditulis, misal konsonan sama vokal juga belajar, bisa ditulis. Kalau misal tidak belajar itu, ya tidak perlu ditulis. Selanjutnya tujuan pembelajarannya. Misal belajar bab 1, judulnya halo atau ni hao, siswa dapat menggunakan berbagai kata sapaan dalam bahasa Mandarin. Karakternya bisa seperti ini, bisa ditambahkan ya, silahkan. Selanjutnya untuk materi pembelajarannya ada apa? Ya ini turunan dari indikatornya tadi. Metode pembelajarannya ada apa saja? Ada pelafalan, kosakata, teks bacaan, dan lain sebagainya. Kegiatannya seperti apa sih? Nah, pertemuan pertama ngapain saja, pertemuan kedua ngapain saja. Jadi tergantung yang waktunya tadi. Kalau misal waktunya kan 2 kali 40. Misal, 1 hari kan 2 kali 40 sehari. Berarti kan ini katakanlah 2 kali pertemuan. Karena sekali pertemuan kan 40 menit tambah 40 menit. Berarti 2 kali pertemuan. Nah, 4 kali 40 berarti 2 kali pertemuan.
Berarti otomatis di belakangnya kegiatan pembelajarannya pertemuan pertama ngapain, pertemuan kedua ngapain. Jadi harus sesuai waktu di atas dan juga kegiatan pembelajarannya. Lalu alat dan sumber belajarnya ada apa saja, alatnya yang dipakai apa sih? Nah, itu ditulis di sini. HP, lalu bola basket, kartu, dan lain sebagainya ditulis saja. Sumber belajarnya dari buku apa? Nah, ini di sana silahkan ditulis. Penilaiannya untuk apa sih? Penilaiannya apa sih, indikatornya, tekniknya seperti apa, bentuknya, contoh instrumennya seperti apa. Lalu penilaiannya seperti apa? Lalu ini mengetahui kepala sekolah, silahkan ditulis terserah. Dan juga mata pengampunnya adalah nama saudara. Jangan lupa ditandatangani biar sah, kurang lebih sah ya. Oke, jadi seperti itu RPP. Nanti saya kirim juga, saya taruh di Spada. Silahkan bisa diunduh dan juga diedit. Lalu kita akan ngomongin masalah UTS. Teman-teman, minggu depan adalah sudah pertemuan ke-8, yang artinya adalah sudah UTS. Sudah Jizhong Kaoshi ya. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Satunya adalah tugas individu. Seperti kemarin-kemarin. Nah, satu orang 5 menit. Seperti kemarin. Jadi lebih dari 5 menit akan dikoven, akan dikurangi nilainya. Cao Xue Tui Xiangnya pilih sendiri. Sasarannya SD, SMP, SMA, kelas 1, 2, 3. Nah, pilih sendiri. Masih pilih sendiri, belum saya tentukan. Lebih kreatif lagi, lalu yang tepat sasaran ya. Kalau misal 5 SD ya, bagaimana caranya agar kelihatan 5 SD? Misal 10, kelas 10 SMA ya, kelihatan seperti kelas 10 SMA. Penilaiannya individu dan murid kelompok serta murid IPANG-I-nya. Jadi penilaiannya nanti ada 3. Saya lihat videonya, lalu murid dari kelompoknya menilai. Misal ada Bima itu, dia punya muridnya Evelyn sama Rena ya, kalau nggak salah. Nah, nanti Rena juga menilai Bima, Evelyn menilai Bima, lalu saya juga menilai Bima. Juga ada murid IPANG-I-nya. Jadi murid IPANG-I-nya mereka memberi nilai. Jadi nanti nilai dari saya 50%, muridnya 25%, dan murid IPANG-I-nya juga 25%. Jadi totalnya adalah 100%. Sekali lagi, saya 50%, murid kelompoknya adalah 25%, dan murid IPANG-I 25%. Lalu membuat RPP dan juga dikumpulkan dalam PDF. Membuat RPP dan dikumpulkan secara PDF. Sekali lagi ya, secara PDF. Membuat RPP. RPP-nya seperti tadi, silahkan tinggal diedit saja. Alat peraga, misal menggunakan kartu, boneka, HP, silahkan disiapkan. Jangan lupa menggunakan PowerPoint. Lalu pengajarannya melalui Google Meet, Zoom, atau lainnya. Jangan lupa direkam seperti biasanya sih, Mas Yan. Lalu pengajarannya yang lengkap dari pembuka, 我是 siapa-siapa 老师 seperti itu. 我是张老师 今天我们要学习我的家人. Nah, itu pengantarnya. Nah, 我们先复习一下. Kita review dulu ya, minggu lalu kita belajar apa saja. Oh, ada Ge sama Jeje. Dan minggu ini kita akan belajar kosakata yang baru ya. Ini kita akan belajar Ye. Nah, itu kosakata yang sekarang. Oke, Ye, nah, sudah bisa kita ke Kewen. 我的家人，我家有5口人，爸爸、妈妈、姐姐和我. Nah, itu sudah ke bacaannya. Lalu ke tata bahasanya. Kalau kita menyebutkan nama-nama keluarga, bagaimana? Kita sebutkan siapa terakhir. 和我. Nah, jangan lupa ya, 和我. Nah, itu sudah tata bahasa sebenarnya. Jadi, langsung ke tata bahasanya. Oke, langsung ke latihannya. Bima, 你家有几口人？有谁？哦， Bima jawab, 我家有5口人，有爸爸妈妈姐姐奶奶和我 misal. Nah, itu sudah latihannya. Oke, teman-teman. Nah, sudah nggak terasa sudah mau siake. Jangan lupa, ini ada PR-nya ya. Jangan lupa, minggu depan harus dikumpulkan. Oke, sudah dicatat. Kalau sudah diakhiri sampai di sini, pokoknya tetap semangat terus ya belajarnya ya. Belajar bahasa Mandarin dengan Zhang Lao Shi. Nah, itu sudah penutupnya.
Kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang lengkap dari pembuka, namanya siapa, pengantar, belajar apa, review minggu lalu belajar apa, 1-2 kosakata saja sudah cukup. Lalu kosakata yang baru, 2-3 saja sudah cukup. Lalu teks bacaannya yang pendek saja, tata bahasanya yang singkat saja, dan latihannya diminta untuk interaksi dan ngasih PR dan juga penutup. Dikumpulkan maksimal Selasa 20 Oktober 2020 pukul 7.30. Oke? Jadi cari sendiri, bacaannya cari sendiri, kosakatanya cari sendiri, lalu sasarannya cari sendiri. Jangan lupa ditulis di sepadanya saat ngasih link. Seperti biasa ya, kemarin ada yang tidak tulis tuh, Frisky sama siapa saya lupa. Nah, silahkan bisa ditulis. Jangan lupa agar saya bisa mencocokkan. Cocok tidak ya, kalau misal 3 SD dengan pengajarannya seperti ini, cocok apa tidak. Oke, silahkan bisa dipersiapkan secara baik-baik, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kebersihan, dan juga mengurangi aktivitas di luar. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini, tetap semangat, 我们下课，同学们再见。